Selamat pagi dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Pada sahabat hari ini kembali kita beribadah melalui sesi rumah tangga. Dan pada saat ini saya akan membawakan pembahasan berjudul mengelola berkat di rumah tangga dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Salah satu berkat di dalam rumah tangga adalah berkat keuangan. Lalu mengapa kita harus mengatur keuangan di dalam rumah tangga? Manajemen keuangan rumah tangga merupakan fondasi penting dalam mencapai stabilitas ekonomi keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, pengeluaran sering kali melebihi pemasukan jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, memahami cara efektif mengatur keuangan harian menjadi langkah krusial untuk menjaga keseimbangan finansial, mencapai tujuan jangka panjang, dan menghindari tekanan ekonomi. Pengelolaan keuangan yang baik adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, menggunakan sumber daya dengan bijak bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Dan juga dalam Lukas 16 ayat 10-12, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Berikut ini saya akan memberikan kesaksian ada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan juga 4 orang anak. Suami bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup baik dan istri hanya seorang ibu rumah tangga. Walaupun istrinya ini adalah seorang ibu rumah tangga, tapi dia cukup cekatan dalam usaha kecil-kecilan dan menghasilkan uang. Suami selalu mempercayakan gaji bulanannya kepada istri untuk dikelola setiap bulannya. Tapi ternyata sang istri tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Dia tidak mengkomunikasikan setiap pengeluaran dengan suaminya, memiliki pengeluaran yang tidak terduga, lalu berhutang di mana-mana. Dan singkat cerita, yang paling menyedihkan adalah pada masa tuanya mereka tidak memiliki tabungan, bahkan harus menjual semua aset yang mereka miliki untuk melunasi hutang. Begitu menyedihkan, bukan? Bagaimana suatu proses atau pengelolaan keuangan itu dimiliki oleh satu keluarga. Dan kita bisa bayangkan pada akhir zaman ini juga banyak sekali bahkan suami istri yang harus bercerai oleh karena mereka tidak bisa mengatur keuangan mereka dengan baik. Dan ada juga yang harus bunuh diri karena mereka terlilit oleh begitu banyak hutang di dalam keluarganya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berikut ini saya akan berikan beberapa prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Buatlah anggaran. Mencatat pendapatan dan pengeluaran dengan cermat akan membantu kita memahami kemana uang kita pergi dan membuat rencana untuk mengalokasikan dana dengan bijak. Lalu prioritaskanlah kebutuhan. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan prioritaskanlah kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, hindari hutang. Jika memungkinkan, kita harus menghindari hutang. Karena hutang dapat membebani keuangan kita dan membuat kita sulit untuk mengelola uang dengan baik. Dalam nasihat bagi sidang halaman 181 dikatakan, "Janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga. Banyak keluarga yang miskin menderita kemiskinan karena mereka membelanjakan uang mereka segera setelah mereka menerimanya." Di sini dikatakan bahwa mengambil dan menggunakan uang untuk sesuatu maksud sebelum mendapatnya adalah suatu jerat. Kita kembali lagi ke kesaksian tadi tentang keluarga. Ternyata sang istri sering sekali membelanjakan uang itu untuk suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan atau tidak menjadi prioritas di dalam keluarga. Dia membeli suatu barang dengan mencicil dan lama-kelamaan cicilannya itu sudah lebih besar daripada gaji yang harus dia terima. Dan akhirnya lama-kelamaan keluarga ini pun harus terlilit dengan hutang yang begitu banyak. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 356 dikatakan, begitu banyak orang yang tidak pernah mendidik diri sendiri
supaya dapat mengatur biaya keluarga dalam batas pendapatan mereka sendiri. Mereka tidak belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh sebab itu mereka meminjam dan meminjam lagi, lalu mereka terkubur hidup-hidup dalam hutang dan akhirnya putus asa dan tawar hati. Sangat luar biasa sekali, buku ini sudah ditulis bertahun-tahun yang lalu, tapi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Lalu prinsip yang kedua ialah penghematan. Kita harus menabung untuk masa depan. Menabung untuk pendidikan, untuk pensiun, atau tujuan keuangan lainnya dapat membantu kita memiliki keamanan finansial di masa depan. Jika kita memiliki uang lebih setelah menabung, kita bisa berinvestasi dengan bijak. Kita bisa mempelajari berbagai instrumen investasi dan pilihlah yang sesuai dengan tujuan kita. Menghemat untuk keadaan darurat. Penting bagi kita untuk menghemat sebagian dari penghasilan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Karena kita tidak tahu kapan kita akan jatuh sakit atau kita akan terkena bencana atau kehilangan pekerjaan. Lalu kita juga harus sebagian dari penghasilan kita cadangkan setiap minggu dan tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat atau untuk memberi persembahan kepada Allah. Lalu kita juga penting untuk mempersiapkan masa depan kita. Dengan memiliki dana cadangan, kita dapat menggunakannya ketika kita mengalami kesulitan keuangan. Lalu prinsip yang ketiga ialah pemberian. Pemberian adalah cara untuk membagikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kita harus menggunakan uang kita untuk membantu orang yang membutuhkan, baik di komunitas kita maupun di tempat yang lain. Berikanlah dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan balasan. Seperti dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lalu langkah selanjutnya ialah menghindari kebiasaan buruk. Kita harus menghindari pemborosan. Jangan menghamburkan uang untuk barang-barang yang tidak perlu atau keinginan yang tidak penting. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia dikatakan, uang yang dibelanjakan untuk membeli segala sesuatu yang dibutuhkan adalah uang yang disalahgunakan. Kalau engkau mempunyai kebiasaan boros, buanglah kebiasaan itu dari kehidupanmu sekarang juga. Kebiasaan menghemat, rajin dan tenang adalah bagian yang lebih baik untuk anak-anakmu daripada warisan harta kekayaan yang besar. Lalu kita harus menghindari gaya hidup mewah. Jangan berusaha untuk meniru gaya hidup orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatan Anda. Dan berhati-hatilah dalam berbelanja. Jangan terburu-buru dalam berbelanja, dan perhatikan harga serta kualitas barang sebelum membeli. Kebanyakan kita, apalagi ibu-ibu ya, seringkali berbelanja itu mana yang lebih murah, tapi kita tidak melihat kualitasnya. Lebih baik kita membeli suatu barang yang kualitasnya baik sehingga kita bisa menggunakannya lebih lama dan lebih tahan lama. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia dikatakan, kita ini adalah musafir dan orang asing di bumi ini. Janganlah gunakan uang kita untuk memenuhi keinginan kita, karena Allah mau supaya kita membatasinya. Marilah kita dengan tepat menghadapkan iman dengan sebaik-baiknya agar dapat mengurangi keinginan kita. Lalu yang terakhir, sebagai langkah untuk mengelola keuangan ialah bijaksana dalam mengelola keuangan. Kita harus mengatur rencana keuangan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kita harus tentukan berapa banyak yang ingin ditabung setiap bulan dan rencanakan bagaimana menabung untuk sebuah proyek jangka panjang seperti halnya membeli tanah ataupun membeli rumah. Dan jangan lupa kita harus menjaga disiplin dalam mengelola keuangan, karena itu sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan kita di dalam rumah tangga.
Kelola keuangan kita dengan baik dan menggunakan sumber daya yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Dalam iman, percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan yang kita butuhkan. Dengan demikian, menghemat dan mengelola keuangan dengan bijaksana dapat membantu menghadapi kesulitan keuangan dan mencapai kestabilan finansial di dalam keluarga. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak usah khawatir dalam mengurus semua pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang akan selalu mencukupkan. Mereka yang menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah dan yang memakai firman-Nya sebagai pedoman, niscaya tahu mengatur diri dalam semua kewajiban hidup. Mereka akan belajar tentang Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, serta memupuk kelembutan hati seperti Kristus. Sudah pasti mereka menutup pintu bagi segala macam penggodaan yang tidak terhitung banyaknya itu dalam buku Membina Keluarga Bahagia. Jadi jika kita ibu-ibu ya misalnya tergoda dengan berbagai macam hal-hal yang ingin menghambur-hamburkan uang, kita harus ingat bahwa kita masih memiliki Yesus yang bisa membawa kita menjauhkan dari segala godaan-godaan di dunia ini. Sebagai penutup, pengelolaan keuangan bukan hanya soal uang, tapi soal iman dan tanggung jawab. Dengan beberapa prinsip yang sudah dipaparkan tadi, kita diajak untuk menjadi penata layanan yang setia, mengelola dengan bijaksana berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Saya bawakan dalam nama Yesus, selamat Sabat, Tuhan memberkati.